tawarkan. Tapi dua jalan ini sulit diterima. Jalan yang pertama adalah revolusi fisik. Revolusi fisik dengan bunuh diri. Nah, kenapa itu revolusioner? Karena dari mentalitas yang ada menjadi tiada. Dari mentalitas yang ada menjadi tiada. Tapi apakah itu merupakan revolusi mental? Saya kira bukan. Itu adalah pelarian dari tanggung jawab, pengecut, dan saya kira fatalis. Itu tidak bisa diterima. Nah, alternatif kedua adalah revolusi sosial. Revolusi sosial maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa ada upaya homogenisasi. Jadi mengacu kepada suatu standar acuan tertentu gitu, yang dianggap bahwa ini yang paling benar dan menolak standar acuan yang lain. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kemudian bisa jadi kemudian bisa mengorbankan orang-orang yang sudah punya standar acuan berbeda. Gitu. Dan itulah saya kira merupakan suatu ironi bahwa terjadi revolusi mental tetapi justru destruktif. Yang kedua alasannya adalah bahwa homogenisasi itu melawan kodrat. Karena kodrat kehidupan di dunia ini adalah plural. Kita nggak bisa menghomogenkan karena begitu apapun juga itu selalu bisa diinterpretasikan atau diposisikan secara berbeda. Oleh karena itu kalau misalnya di kemudian hari akan sudah homogenisasi, kemudian ada muncul interpretasi baru, itu kemudian disikat dan dieliminasi. Jadi saya kira seperti itu tidak stabil, artinya tidak mungkin akan terjadi homogenisasi terus-menerus. Pasti akan terjadi korban terus-menerus. Oleh karena itu saya katakan bahwa ini dua alternatif itu sulit diterima. Nah, satu-satunya yang kemudian kami tawarkan adalah apa? Adalah menyasar langsung pembentukan mentalitas. Menyasar langsung pembentukan mentalitas. Pabrik mentalitas. Dan karena pabrik mentalitas itu dalam proses pendidikan, maka kemudian saya katakan bahwa revolusi mental yang paling tepat itu adalah di dunia pendidikan. Tuntutannya jelas, sederhana, yaitu apa? Yaitu restorasi daya sintesis. Restorasi daya sintesis. Nah, oleh karena itu, karena ini masalah kolektif bangsa, maka kemudian yang dituntut itu bukan pada individu, tetapi pada kebijakan publik. Kebijakan publik yang lebih berpihak kepada restorasi daya sintesis daripada glorifikasi daya analisis. Nah, oleh karena itu, maka kemudian dianjurkan ada membiarkan self-education, merdeka belajar, tapi secara metodis, sistemik, dan sistematis, sampai pada satu indikasi bahwa ada keseimbangan antara daya analisis dan daya sintesis. Kalau kita cenderung fokus pada daya analisis, maka kemudian daya sintesis nggak akan pernah bangkit dan akan kehilangan dan tetap menjadi deformasi. Yang kedua adalah bahwa buat program pembuatan modul-modul untuk merestorasi daya sintesis. Nah, itu saya kira tuntutan praktis. Lalu saya katakan bahwa di mana letak positifnya. Nah, dengan restorasi daya sintesis, saya katakan bahwa akan terbentuk aku yang sehat dan kuat. Akan terbentuk mentalitas sehat dan kuat. Dan itulah yang kemudian saya katakan sebagai manusia berintegritas. Manusia yang betul-betul kompak di dalam dirinya. Pengendali dirinya itu kompak. Sehingga dia bisa mengendalikan pengetahuan, bisa mengendalikan wilayah fisik, gitu. Karena dia sebenarnya pemimpin di dalam dunia ini. Sebagaimana kemudian memang diamanahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya. Nah, saya akan membandingkan bagaimana kelebihan dibandingkan dengan sistem-sistem lain yang ada. Nah, kalau kita lihat mengapa bangsa jajahan bangsa yang tidak pernah dijajah itu tidak perlu revolusi mental. Karena sebenarnya pembentukan integritas itu sudah keluar dengan sendirinya dari luar. Yaitu transparansi yang berlangsung di luar diri individu masing-masing itu seolah-olah seperti menekan diri individu untuk mengembangkan integritas dirinya. Jadi tekanan pembentukan integritas itu dari luar. Dari transparansi dulu, baru integritas. Nah, apakah transparansi ada di bangsa jajahan? Tidak ada. Tidak ada transparansi. Sehingga tidak terbentuk integritas. Kalau tidak terbentuk integritas, maka tidak muncul kemudian trust. Kalau tidak muncul trust, maka krisis trust. Itu yang terjadi saya kira beberapa sampai saat ini adanya krisis trust di bangsa kita. Nah, oleh karena itu maka saya bandingkan sekarang dengan bangsa setelah melakukan revolusi mental. Saya melalui restorasi daya sintesis dengan menyelenggarakan revolusi mental melalui restorasi daya sintesis akan membentuk integritas terlebih dahulu. Jadi manusia-manusia yang berintegritas, individu-individu yang berintegritas itu terbentuk lebih dahulu. Dengan terbentuknya integritas, maka kemudian transparansi akan mengikutinya. Jadi kebalik dengan bangsa lain bahwa mengandalkan kekuatan luar, tapi di sini justru mengandalkan kekuatan dalam. Orang bekerja keras,
Ya, orang bekerja keras bukan karena tekanan dari luar, tapi tekanan dari dalam, karena niat dari dalam. Ya, oleh karena itu, ketika saya bisa mengatakan bahwa revolusi mental itu memerdekakan manusia, ya, memerdekakan manusia dari tekanan sistem eksternal apapun juga. Kita bisa bekerja keras karena memang dari dalam kita ingin bekerja keras. Gitu.